teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Amin. Sekarang kita akan bawakan membacakan daftar hadir dan sekretaris boleh menyatakan absen. Asima Sinaga, Eksan Muladi, Dia terlambat Pak, mungkin sebelum datang Pak. Rini Samaloisa, Iya Pak. Stefani Ginting. Iya Pak. Bapak lihat di sekeliling kalian masih banyak sampah-sampah yang berserakan. Jadi untuk kenyamanan kita belajar, Bapak minta untuk kalian membersihkan sampah-sampah ini. Ya, bagus anak-anak, karena di mana ruangannya bersih dan sehat, kita bisa belajar dengan lebih nyaman. Sebelum kita mulai pada pembelajaran, coba kalian perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kalian, seperti air minum, buku, makanan ringan, atau tas yang kalian gunakan. Menurut kalian, bagaimana barang-barang tersebut bisa sampai ke tangan kalian? Karena dibeli sekali bersih Pak. Ya benar, karena dibeli dan karena melalui proses distribusi. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan distribusi dalam perekonomian. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk Pak ada orang Pak. ya, silakan. Sini Pak. Oke, sekarang masuk. Jadi kalian diharapkan mampu untuk yang menjelaskan pengertian distribusi, menyebutkan tujuan distribusi, menjelaskan pelaku distribusi, dan memberikan contoh distribusi. Sekarang kita akan membahas apa itu distribusi. Jadi distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Produsen itu adalah pihak yang menghasilkan barang, sedangkan konsumen itu adalah pihak yang menggunakan barang tersebut. Contohnya seperti pabrik air mineral yang memproduksi minuman, kemudian distributor mengirimkannya kepada toko, lalu masyarakat membeli dan mengkonsumsinya dengan membeli dari toko. Coba kalian bayangkan, misalnya jika tidak ada pihak yang mengirimkan barang ke toko, maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan.
Sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang pernah membeli makanan dan minuman di minimarket? Saya Pak. Ya. Menurut kalian, siapa yang mengirim barang-barang tersebut ke toko? Distributor Pak. Ya, benar sekali. Distributor yang membantu untuk menyalurkan barang. Dan menurut kalian, mengapa distribusi sangat penting dalam kegiatan ekonomi? Supaya ada barang. Supaya ada barang, ya betul. Hebat sekali kan sudah memahami konsep distribusi. Berikan tepuk tangan. Jadi distribusi itu memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempermudah masyarakat mendapatkan barang. Yang ketiga, menjaga ketersediaan barang. Yang keempat, meningkatkan nilai guna barang. Nah, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen itu adalah barang yang diproduksi dan harus sampai kepada masyarakat. Yang kedua, mempermudah masyarakat mendapatkan barang. Karena dengan distribusi maka kita dapat membeli barang dari toko terdekat. Yang ketiga, ketersediaan. Dengan distribusi membantu agar barang tidak langka di pasaran. Dan yang keempat, nilai guna ditingkatkan. Barang akan lebih bermanfaat jika kita berada di tempat yang coba kita hapus. Jadi tujuan yang pertama itu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, yaitu barang yang diproduksi harus sampai kepada masyarakat. Yang kedua, mempermudah masyarakat mendapatkan barang. Karena dengan distribusi, maka kita dapat membeli barang di toko terdekat, seperti Indomaret dan Alfamart, yang selalu ada di tempat-tempat terdekat. Yang ketiga, menjaga ketersediaan barang. Distribusi membantu agar kita untuk lebih mudah mendapatkan barang yang ada di pasaran. Dan yang keempat, meningkatkan nilai guna barang. Karena barang akan lebih bermanfaat jika berada di tempat yang membutuhkan. Contohnya seperti ikan laut yang dikirim ke daerah pegunungan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Cut. Baik anak-anak, berikut adalah alur dari distribusi. Pabrik menyalurkan barang kepada distributor, distributor menyalurkan barang kepada toko, dan toko menyalurkan barang kepada konsumen. Dalam proses distribusi juga terdapat beberapa pelaku. Distributor yang menyalurkan barang dalam jumlah besar. Yang kedua, agen yang menjual barang atas nama perusahaan. Yang ketiga,
pedagang eceran. Yang menjual barang langsung kepada konsumen. Dan yang keempat, kurir. Yang mengantarkan paket kepada pembeli. Nah, jadi anak-anak sekarang kita akan membentuk dua kelompok. Kelompok terdiri dari dua orang. Kelompok satu dari kelompoknya ini dan kelompok dua dari kelompoknya Asih. Oke, Pak. Dan kalian akan mendiskusikan contoh kegiatan distribusi yang ada di sekitar rumah atau sekolah kalian. Apa, Pak? Baik, yang kami tuliskan contoh kegiatan distribusi yang ada di sekitar rumah atau sekolah kalian. Tuliskan satu. Masing-masing satu. Bukan. Cuma satu aja, Pak. Satu barang yang didistribusikan. Baru didiskusikan. Oke, Pak. Dua, siapa produsennya? Boleh sekali, Pak. Siapa? Produsennya. Yang ketiga, Ya Allah. siapa distributornya? Dan yang keempat, siapa konsumennya? Lima. Baiklah, silakan didiskusikan. Oke, Pak. Sorry, kok aduh, jangan kok main game. Ada yang main HP di kelas, Pak. Sini. Semuanya diharapkan untuk terlibat dalam pengumpulan. Hah? Pak, dia nggak mau ikut kerjasama. Excel, Karena baru dapat main game, Pak. tuh, lepas tuh. Ya. Baik, sekarang kalian ke depan. Dan kelompok satu dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusi. Di depan, Pak. Iya. Oke. Dan kelompok lain diharapkan untuk mendengarkan dan mengamati dengan baik. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan teman saya. Di sini contoh soalnya. Coba tuliskan contoh kegiatan distribusi yang ada di sekitar rumah atau sekolah. Kalian tuliskan satu barang. Siapa produsennya? Produsen. Selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan teman saya. Oke, di sini saya akan memberikan contoh distribusi. Sini contohnya distribusi beras lokal. Beras dari lahan pertanian di pedesaan distribusikan ke warung-warung lokal hingga sampai ke meja makanan keluarga. Nah, di sini produsennya ada petani padi, pemilik lahan atau pengarang sawah di Minahasa. Yang kedua, distributornya pedagang besar atau tengkulak besar, distributor beras, grosir di pasar tradisional, dan tempat-tempat uang lainnya. Konsumennya rumah tangga atau keluarga yang membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih. Sangat bagus diskusinya. Saya sudah mampu menjelaskan proses distribusi dengan baik. Kita berikan tepuk tangan. Sekarang dipersilakan kelompok 2 tampil di depan membacakan hasil diskusi. Selamat pagi. Pagi. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk membahas
tentang contoh kegiatan distribusi yang ada di sekitar rumah atau di sekolah, dan tuliskan satu barang yang didistribusikan dan siapa produsennya. Nah, contoh kegiatan distribusi yang ada di sekitar rumah kami atau sekolah kami yaitu air minum, yang dimana barang yang didistribusikan yaitu galon air minum isi ulang, dan distributornya itu adalah depot air minum. Oke, sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tunggu Pak, kan Ya. di situ kan ada distribusinya, ada konsumennya siapa? Kok nggak harus sebut konsumennya siapa? Kan sebenarnya contohnya mahasiswa. Sudah berikan tepuk tangan kepada Oke. Tuh, baca kesimpulan, ada kesimpulan. Oh, masa? Sangat bagus hasil diskusinya semuanya anak-anak, dan sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi mempermudah masyarakat memperoleh barang dan menjaga ketersediaan barang di pasar. Pelaku distribusi terdiri dari distributor, agen, pedagang eceran, dan kurir. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Nggak ada tugas Pak. Jika tidak ada, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Pagi Pak. Menurutnya boleh bertanya Bapak ada tugas. Baik anak-anak, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh barang di pasaran. Dan pelaku distribusi terdiri dari distributor, agen, pedagang eceran, dan kurir. Dan apakah dari adik-adik semua ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Ada tugas Pak. Tugas ada. Untuk tugas kita nggak tahu gitu tugas apa ini. Sudah Joko hari ini. Ya. Coba So, tuliskan. kan deh. Nah, tuliskan apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada, Ya Pak. Pak. Ya, baik. Jika tidak ada, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Doa. Iya, ulang dari awal. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi bertujuan untuk mempermudah masyarakat memperoleh barang, dan pelaku distribusi terdiri dari distributor, agen, pedagang eceran, dan kurir. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Pak ada tugas Pak. Untuk saat ini belum ada tugas. Oke Pak. Ya, baik. Kita Bapak persilakan satu orang untuk memimpin doa tutup. Ya, kita sekarang Boleh di sini, Pak. di depan saja supaya teman-teman yang lain melihat. Oke, Tuhan. Tuhan, dan satukan hati kita, mari kita berdoa. Amin, doa selesai. Ya, anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Pagi Pak.